Di sebuah mensyahen mewah yang sunyi, seorang pria menatap dunia dari balik kacamata hitamnya, bukan karena ia tak mampu melihat, melainkan karena ia memilih bersembunyi dari kepalsuan. Andra, sang miliarder muda, memainkan sandiwara kebutaan demi menguji ketulusan setiap orang yang mendekatinya, termasuk Ratih, seorang perawat magang miskin yang berjuang demi beasiswa dan martabat keluarganya. Namun, di saat cinta mulai tumbuh di antara kebohongan itu, sebuah pengkhianatan keji datang menghantam, memaksa Ratih memilih antara uang 1 miliar atau integritas yang tak ternilai harganya. Akankah hati Ratih tetap bertahan saat ia menyadari bahwa selama ini air matanya terekam jelas oleh mata yang ia kira buta, ataukah sandiwara ini justru akan menghancurkan segalanya? Mari kita simak kisah selengkapnya. Lorong sayap VVIP Rumah Sakit Medika Utama terasa lebih sunyi dari biasanya. Lantai marmer putih yang memantulkan cahaya neon pucat tampak steril, namun bagi Ratih, atmosfer di sini terasa mencekam. Aroma antiseptik yang menyengat seolah masuk ke pori-pori kulitnya, bercampur dengan dentum jantungnya sendiri yang berdegup tak beraturan. Ratih meremas ujung seragam perawat putihnya. Kainnya sudah mulai menipis dan warnanya tak lagi seputih salju, hasil dari pencucian berulang selama 3 tahun masa pendidikan. Hari ini seharusnya menjadi hari magang biasa, namun panggilan mendadak dari kepala perawat, Ibu Ratna, mengubah segalanya. Ratih, ini kesempatan terakhirmu, suara Ibu Ratna menggema di ingatannya. Pasien di kamar 01 menolak semua perawat senior. Dia donatur terbesar yayasan beasiswamu. Jika kau gagal menanganinya, pihak yayasan akan meninjau ulang bantuan studimu. Kau tahu artinya itu, kan? Ratih tahu benar artinya. Itu berarti kepulangan ke kampung tanpa ijazah, dan hutang pendidikan yang akan mencekik orang tuanya seumur hidup. Perang. Suara pecahan kaca yang memekakan telinga meledak dari balik pintu kayu jati bernomor 01. 2 perawat senior lari keluar dengan wajah pucat pasi. Salah satu dari mereka bahkan menangis, seragamnya basah kuyup terkena tumpahan air. Dia iblis. Aku tidak mau kembali ke sana meskipun dipecat, teriak perawat itu sambil berlalu. Ratih menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian yang tersisa. Ia memutar knop pintu perlahan. Ruangan itu gelap gulita. Gorden beludru tebal menutup rapat jendela, memblokir sinar matahari siang. Hanya ada sedikit cahaya dari celah pintu yang masuk, menyinari butiran debu yang menari di udara. Di tengah ruangan, seorang pria duduk di tepi ranjang. Punggungnya tegap, mengenakan kemeja sutra hitam yang sedikit berantakan. Sudah kubilang keluar, suara itu berat, parau, dan penuh otoritas. Ratih tidak bergerak. Ia melangkah masuk, menutup pintu dengan bunyi klik yang halus. Selamat siang, Tuan. Saya Ratih. Saya membawakan obat pereda nyeri Anda. Perawat baru lagi? Apa mereka mengirim mahasiswa magang untuk menertawakanku? Pria itu, Andra Kusuma, berbalik. Wajahnya yang tegas dan tampan tampak kaku. Rahangnya mengeras. Ia mengenakan kacamata hitam pekat yang menutupi matanya, menciptakan kesan misterius sekaligus mengintimidasi. Saya di sini untuk merawat Anda, bukan menertawakan Anda, jawab Ratih lembut. Ia berjalan mendekati meja nakas, menghindari pecahan vas bunga yang berserakan di lantai. Rawat? Kau tahu apa tentang merawat orang mati? Andra mendengus sinis. Tangannya meraba-raba permukaan meja dengan kasar, seolah mencari sesuatu untuk dilempar lagi. Duniaku gelap. Aku tidak butuh obat. Aku butuh mataku kembali. Pergi kau. Andra menyapu semua barang di meja nakas dengan satu gerakan tangan yang gusar. Gelas air putih terjatuh, namun kali ini Ratih dengan sigap menangkapnya sebelum menyentuh lantai. Gerakannya gesit, hasil dari tahun-tahun membantu ayahnya di sawah. Ratih berlutut di lantai yang dingin, tepat di hadapan kaki Andra. Tanpa suara, ia mulai memunguti pecahan kaca satu persatu dengan tangan kosong. Apa yang kau lakukan? Kenapa diam? Sentak Andra. Saya sedang membersihkan pecahan kaca di dekat kaki Anda, Tuan. Saya tidak ingin Anda terluka saat hendak turun nanti, ucap Ratih tanpa nada marah. Ia mengucapkan doa singkat dalam hati, memohon kesabaran. Andra terdiam. Ia sedikit menundukkan kepalanya,
arah kacamata hitamnya tepat menuju puncak kepala Ratih yang tertutup hijab kain sederhana. Untuk beberapa detik, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara gesekan halus kaca yang dikumpulkan Ratih. "Kenapa kau tidak menangis?" tanya Andra tiba-tiba, suaranya sedikit lebih rendah. Perawat-perawat sebelumnya lari sambil memaki. "Kenapa kau tetap di sini?" Ratih mendongak, meski ia tahu pria di depannya, seharusnya, tidak bisa melihatnya. "Karena bagi saya, kemarahan Anda adalah rasa sakit yang belum menemukan jalan keluar. Saya tidak punya kemewahan untuk menangis, Tuan. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar harga diri yang terluka." Andra sedikit tersentak. Ia meraba lengan kursinya, jari-jarinya yang panjang dan kokoh tampak bergetar sedikit. "Kau, bicara seolah kau yang paling menderita di dunia ini." "Tidak, Tuan. Tapi saya tahu rasanya takut akan masa depan yang gelap. Sama seperti Anda." Ratih berdiri, meletakkan gelas yang baru diisi air hangat di tangan Andra. Ia membimbing tangan pria itu dengan sangat hati-hati, memastikan genggamannya stabil. "Minumlah. Obat ini tidak akan mengembalikan penglihatan Anda dalam sekejap, tapi akan meredakan nyeri di kepala Anda. Agar Anda bisa tidur." Sentuhan tangan Ratih terasa hangat dan sedikit kasar di kulit Andra, tanda tangan seorang pekerja keras. Andra mematung. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu sejak kecelakaan itu, seseorang menyentuhnya tanpa rasa takut atau rasa kasihan yang berlebihan. Andra meminum obat itu dalam diam. Ratih kemudian beranjak menuju jendela, menarik sedikit gordennya agar ada seberkas cahaya matahari yang masuk. "Jangan. Aku benci cahaya," teriak Andra. "Cahaya ini tidak akan menyakiti Anda, Tuan. Matahari sedang hangat-hangatnya," sahut Ratih lembut. "Saya akan di sini sampai Anda tertidur. Jika Anda ingin memaki lagi, silakan. Saya akan mendengarkan." Andra menyandarkan punggungnya, napasnya yang memburu perlahan mulai teratur. Kehadiran gadis ini terasa aneh di matanya. Ia kembali memperbaiki posisi kacamata hitamnya yang sedikit turun. Dari balik lensa gelap yang sebenarnya tidak berfungsi sebagai pelindung itu, manik mata Andra yang tajam dan sehat menatap lurus ke arah punggung Ratih. Ia melihat Ratih yang kini duduk di kursi pojok, mengeluarkan sebuah alat jahit kecil dari sakunya dan mulai memperbaiki ujung seragamnya yang robek dengan telaten. Gadis itu tidak tahu bahwa sepasang mata elang di baliknya sedang merekam setiap gerak-geriknya dengan sangat jelas. Andra menyeringai tipis di dalam hati, sebuah seringai yang dingin dan penuh rencana. "Jadi, kau perawat yang jujur atau hanya pandai bersandiwara, Ratih? Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan di dalam genggamanku." Tepat saat itu, pintu terbuka kasar. Siska masuk dengan aroma parfum mahal yang menusuk, memecah ketenangan yang baru saja tercipta. "Andra, sayang, aku membawakanmu koki pribadi, aku tidak tahan melihatmu dirawat di tempat kumuh ini." Ratih berdiri, membungkuk sopan, namun matanya bertemu dengan tatapan merendahkan dari Siska. Andra segera memperbaiki posisi duduknya, kembali memasang raut wajah, buta, yang sempurna. "Siapa perawat lusuh ini?" Siska menunjuk Ratih dengan jijik. Andra tidak menjawab, namun sudut bibirnya berkedut. Drama yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Ratih tidak menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam sarang singa yang sangat lapar. Suara Siska yang melengking seolah membelah keheningan yang baru saja dibangun Ratih dengan susah payah. Ratih menundukkan wajah, merapikan kotak jahitnya dengan gerakan cepat. Ia bisa merasakan aura permusuhan yang menguar dari wanita bergaun merah darah itu, wanita yang kecantikannya tampak tajam, seperti pisau berlapis permata. "Dia perawat magang yang ditugaskan rumah sakit, Siska." Suara Andra kembali datar, dingin, dan kosong. Ia bersandar pada bantalnya, tangan meraba-raba selimut seolah mencari pegangan. Aktingnya begitu sempurna hingga Ratih merasa iba melihat sang singa yang kini tampak kehilangan arah. Siska melangkah mendekat, hak sepatunya berdentang keras di lantai marmer. Ia mengabaikan Ratih seolah gadis itu hanyalah salah satu perabot usang di ruangan itu. "Magam? Andra, kau gila? Kau butuh perawat terbaik dari Singapura, bukan bocah yang seragamnya saja sudah mulai menguning begini." Siska menoleh ke arah Ratih, matanya menyipit penuh penghinaan. "Kau,
Siapa namamu? Ambilkan teh untukku. Dan pastikan gelasnya bersih. Ratih menarik napas panjang, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Nama saya Ratih, Nona. Saya perawat Tuan Andra, bukan pelayan tamu. Tapi jika Tuan Andra yang meminta, saya akan ambilkan. Andra terdiam sejenak. Ia bisa merasakan keberanian kecil di balik suara lembut Ratih. Menarik. Ambilkan saja, Ratih. Dan setelah itu, berkemaslah. Jantung Ratih mencelos. Berkemas? Apakah ia dipecat secepat ini, Tuan? Aku akan keluar dari rumah sakit ini sore ini juga, lanjut Andra dengan nada mutlak. Dan kau akan ikut ke mansionku sebagai perawat pribadi. Aku tidak mau berurusan dengan perawat baru yang harus kupelajari lagi suaranya. Kau sudah tahu takaran obatku, bukan? Siska terbelalak, wajahnya yang penuh riasan mahal tampak tegang. Andra, kau tidak bisa memutuskan ini sendiri. Pamanmu sudah menyiapkan perawat dari agensi profesional. Mensyahen itu milikku, Siska. Dan ini tubuhku, balas Andra dingin. Ratih, siapkan semua berkas kepulanganku. Kita pergi 2 jam lagi. 2 jam kemudian, Ratih berdiri di depan gerbang besi raksasa yang terbuka secara otomatis. Sebuah mensyahen bergaya klasik modern berdiri angkuh di hadapannya, dikelilingi taman luas yang didominasi oleh mawar-mawar merah yang sedang mekar. Pilar-pilar putih menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang yang seolah siap menelan siapapun yang masuk. Bagi Ratih, tempat ini lebih mirip istana daripada rumah. Ia merasa sangat kecil saat kakinya yang terbungkus sepatu kain murah menginjak lantai marmer lobi yang berkilauan. Nona Ratih, mari saya antar ke kamar Anda. Letaknya persis di sebelah kamar Tuan Andra agar Anda bisa mendengar jika beliau membutuhkan sesuatu di malam hari, ucap Pak Teddy, asisten pribadi Andra, dengan nada yang jauh lebih ramah daripada Siska. Kamar yang disediakan untuk Ratih bahkan lebih luas daripada rumah kontrakannya di kampung. Namun, Ratih tidak membiarkan dirinya terlena. Ia segera berganti seragam, menyiapkan peralatan medis, dan menuju kamar utama. Di dalam kamar yang luas namun terasa sunyi itu, Andra duduk di sofa tunggal dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Kacamata hitamnya masih terpasang, menyembunyikan mata elang yang sebenarnya sedang menatap bayangan Ratih di pantulan kaca jendela. Letakkan saja obatnya di sana, perintah Andra tanpa menoleh. Ratih mendekat, namun matanya tertuju pada tumpukan dokumen di meja kerja Andra. Tuan, dokter bilang Anda harus beristirahat. Membaca, maksud saya, mendengarkan laporan bisnis secara berlebihan akan memperburuk sakit kepala Anda. Kau banyak bicara untuk seorang perawat magang, gumam Andra. Ratih tidak menjawab. Ia justru duduk di kursi kecil di pojok ruangan, mengeluarkan kotak jahit yang sama. Ia mulai menjahit kancing bajunya yang lepas saat membantu Andra turun dari mobil tadi. Suasana menjadi hening, hanya terdengar detak jam dinding dan suara tarikan benang yang halus. Apa yang kau lakukan? Tanya Andra. Ia sengaja memancing bicara. Menjahit kancing, Tuan, jawab Ratih tenang. Satu-satunya seragam saya robek sedikit. Saya tidak punya uang untuk membeli yang baru bulan ini. Andra terdiam. Ia menatap puncak kepala Ratih melalui sudut matanya. Jujur sekali pikirnya. Kenapa kau tidak minta pada yayasan? Bukankah kau mahasiswa berprestasi? Yayasan memberi saya ilmu, Tuan, bukan kemewahan. Ayah saya buruh tani di kampung. Ibu saya sering sakit. Uang saku saya lebih baik saya kirim untuk sekolah adik saya daripada untuk seragam baru. Selama masih bisa dijahit, ini masih layak. Kalimat itu menghantam sesuatu yang keras di dalam dada Andra. Ia terbiasa dikelilingi orang yang meminta uang padanya dengan berbagai alasan palsu. Namun gadis ini, ia berbicara tentang kemiskinannya tanpa nada memelas. Ia membicarakan tanggung jawab seolah itu adalah napasnya. Selesai, ucap Ratih riang. Ia berdiri, merapikan seragamnya yang kini kembali utuh meski ada bekas jahitan kecil. Tuan, saya akan ke dapur sebentar untuk mengambil air hangat. Saya membawa bekal nasi tahu dari rumah sakit tadi, apa Tuan keberatan jika saya makan di teras samping? Makanlah dimanapun kau suka, jawab Andra singkat. Dari balik jendela,
Andra melihat Ratih duduk di bangku taman kayu yang tersembunyi. Gadis itu membuka kotak plastik kusam, berdoa dengan khusyuk, lalu mulai memakan nasi dengan tahu goreng sederhana. Ratih tampak sangat menikmati makanannya, seolah-olah itu adalah hidangan bintang 5. Andra mengepalkan tangannya. Rasa bersalah mulai menyelinap. Ia sedang memuji seorang gadis yang bahkan kesulitan membeli sepotong seragam, sementara ia duduk di atas singgasana emas yang dibangun dari kebohongan. Tiba-tiba, ponsel Andra bergetar. Sebuah pesan dari Pak Teddy masuk, "Tuan, Nona Siska baru saja menelepon. Beliau memaksa ingin datang malam ini untuk membicarakan laporan keuangan perusahaan. Sepertinya beliau sedang merencanakan sesuatu dengan dewan direksi." Andra menyeringai tipis. Sandiwara ini harus semakin meyakinkan. Ia harus melihat, apakah Ratih akan tetap menjadi cahaya di lorong dinginnya, atau ia akan silau saat Siska mulai melemparkan tumpukan emas ke wajahnya. "Ratih!" teriak Andra dari dalam kamar, suaranya sengaja dibuat panik. Ratih berlari masuk dengan napas tersengal, masih memegang sendok plastiknya. "Ada apa, Tuan? Anda kesakitan?" Andra menjatuhkan gelas air di meja hingga pecah berkeping-keping, tangannya meraba-raba udara dengan dramatis. "Kepalaku, gelap sekali, Ratih. Aku tidak bisa merasakan apapun." Saat Ratih mendekat untuk menenangkannya, tangan Andra tanpa sengaja, atau mungkin sengaja, meraih tangan Ratih, menggenggamnya dengan sangat erat. Di saat itulah, pintu kamar terbuka kasar. Siska berdiri di sana dengan wajah memerah, menatap tangan mereka yang terpaut. "Jadi benar," desis Siska tajam. "Kau menggunakan status perawatmu untuk menggoda pria buta, ya? Kau benar-benar butuh uang seburuk itu, perawat miskin?" Ratih membeku. Genggaman Andra justru mengerat, seolah tidak membiarkannya pergi. Wajah Siska memerah padam, kontras dengan gaun desainer putihnya yang murni. Matanya yang tajam tertuju pada jemari Andra yang melingkar erat di pergelangan tangan Ratih. Atmosfer di kamar itu seketika menjadi tipis, seolah oksigen terserap habis oleh amarah yang meledak-ledak. "Lepaskan dia, Andra," jerit Siska sambil melangkah maju, hak stiletonya berdentang keras di atas marmer. "Kau membiarkan tangan kotor perawat magang ini menyentuhmu? Apa kau sudah kehilangan seleramu bersamaan dengan penglihatanmu?" Ratih tersentak, mencoba menarik tangannya dengan canggung. "Nona Siska, ini tidak seperti yang Anda lihat. Tuan Andra sedang mengalami serangan nyeri, saya hanya..." "Diam kau, tikus kecil." Siska menyambar bahu Ratih dan mendorongnya menjauh. Andra melepaskan genggamannya, namun rahangnya mengeras. Ia kembali pada perannya sebagai pria buta yang rapuh, tangannya meraba udara dengan gemetar yang dibuat-buat. "Siska? Kau di sini? Suaramu, kau terdengar sangat marah. Ada apa?" "Tentu saja aku marah." Siska berdiri di antara mereka, menatap Ratih dengan pandangan seolah gadis itu adalah hama. Perawat ini sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Dia tahu kau kaya, Andra. Dia tahu kau sedang tidak berdaya." "Nona, saya di sini hanya menjalankan tugas." Suara Ratih bergetar, namun ia tetap berdiri tegak. "Jika kehadiran saya mengganggu, saya akan menunggu di luar." Ratih membungkuk sedikit, lalu berjalan keluar dengan langkah cepat. Di dalam kamar, ia masih bisa mendengar Siska yang terus meracau tentang kebersihan dan martabat keluarga Kusuma. Ratih bersandar di dinding koridor yang dingin, menarik napas dalam-dalam. Di dalam saku seragamnya, tangannya masih terasa panas bekas genggaman Andra tadi. Malam itu, Menshahen Kusuma terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah badai amarah Siska mereda dan wanita itu pulang, Andra meminta waktu sendiri. Ratih duduk di bangku teras samping, menatap langit malam yang mendung. Tiba-tiba, langkah kaki halus mendekat. Bukan langkah tegap Andra atau langkah santai Pak Teddy. Itu adalah langkah yang penuh perhitungan. Siska berdiri di sana, tanpa tas tangan mewahnya, namun dengan aura yang jauh lebih mengancam. Ia tidak berteriak kali ini. Ia justru tersenyum, sebuah senyuman yang lebih menakutkan daripada kemarahannya. "Duduklah, Ratih," ucap Siska lembut, hampir manis. "Aku ingin meminta maaf atas sikapku tadi siang. Aku hanya terlalu mencintai Andra."
Ratih tertegun, bangkit dari duduknya dengan ragu. Tidak apa-apa, Nona. Saya mengerti. Bagus kalau kau mengerti. Siska melangkah mendekat, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari balik pakaiannya. Ia meletakkannya di atas meja taman kayu yang kusam. Andra adalah pengusaha besar. Masa depan perusahaan bergantung pada kondisi mentalnya. Jika Dewan Direksi tahu dia tidak kompeten, Paman Andra dan aku bisa mengambil alih untuk melindunginya. Ratih mengerutkan kening. Maksud Nona? Tugasmu sederhana, Ratih, Siska berbisik, suaranya seperti desisan ular. Tuliskan dalam laporan medis mingguanmu bahwa Andra sering berhalusinasi. Tulis bahwa emosinya tidak stabil dan dia mengalami trauma otak yang merusak daya pikirnya. Buat dia terlihat tidak waras di mata hukum. Ratih terbelalak, mundur selangkah. Itu pemalsuan dokumen, Nona. Saya tidak bisa melakukan itu. Itu melanggar sumpah profesi saya. Siska tertawa kecil, tawa yang kering. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku cek. Dengan pena emas, ia menuliskan sebuah angka dengan cepat lalu menyodorkannya ke hadapan mata Ratih. 1 miliar rupiah. Dunia Ratih seolah berputar. Ia melihat angka 0 yang berderet banyak itu. Uang sebanyak itu bisa melunasi sisa hutang orang tuanya, membangun rumah yang layak di kampung, membiayai sekolah adiknya hingga sarjana, dan memastikan ibunya mendapatkan perawatan medis terbaik seumur hidup. Ia tidak perlu lagi menjahit seragam yang robek. Ia tidak perlu lagi makan nasi tahu di sudut taman. Ambil ini, desak Siska, menyelipkan cek itu ke jemari Ratih yang gemetar. Ini hanya uang muka. Setelah Dewan Direksi berhasil memenangkan mosi tidak percaya, kau akan mendapatkan 10 kali lipat dari ini. Kau bisa menghilang, kuliah di luar negeri, atau apapun yang kau mau. Jangan jadi bodoh, Ratih. Kejujuran tidak akan memberimu makan. Ratih menatap cek itu, lalu menatap ke arah jendela kamar atas, kamar di mana pria yang ia kira buta sedang berjuang melawan kegelapannya sendiri. Di balik pilar lantai 2 yang gelap, Andra Kusuma berdiri mematung. Kacamata hitamnya telah dilepas. Matanya yang tajam menatap ke bawah, ke arah teras samping melalui celah gorden. Jantungnya berdegup kencang, menunggu keputusan dari gadis yang mulai ia kagumi. Ambillah, Ratih. Jika kau mengambilnya, maka kau sama saja dengan mereka semua, batin Andra dengan rasa pahit yang mulai naik ke tenggorokannya. Ratih menarik napas panjang. Jemarinya meremas kertas cek itu hingga sedikit kusut. Perlahan, ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Siska yang penuh kemenangan. Nona Siska, suara Ratih terdengar rendah namun sangat jernih di kesunyian malam. Ayah saya mungkin hanya buruh tani yang sering dihina orang. Kami mungkin sering kelaparan. Tapi ayah selalu bilang, hanya orang yang tidak punya harga diri yang menjual kebenaran demi perutnya. Ratih mengembalikan cek itu, meletakkannya kembali di atas meja dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Saya memang miskin, Nona. Tapi harga diri saya tidak dijual seharga 1 miliar, atau berapapun angka yang Nona tulis. Tuan Andra adalah pasien saya, dan saya akan tetap mengatakan bahwa dia adalah pria paling cerdas dan kompeten yang pernah saya kenal, meski matanya tertutup. Wajah Siska berubah seketika menjadi mengerikan. Kau menolakku? Kau menantangku, perawat sialan? Saya tidak menantang, saya hanya menjalankan tugas, jawab Ratih tenang. Permisi, Nona. Saya harus menyiapkan obat malam Tuan Andra. Ratih berbalik dan berjalan masuk dengan langkah mantap. Di balik pilar lantai 2, Andra Kusuma memejamkan matanya rapat-rapat. Sebuah senyum tipis, senyum tulus pertama dalam bertahun-tahun, terukir di bibirnya. Ada rasa hangat yang aneh menjalar di dadanya, sebuah perasaan yang jauh lebih berharga daripada seluruh saham perusahaannya. Kau lulus, Ratih, bisik Andra pada kegelapan. Kau benar-benar permata di tengah lumpur ini. Andra berbalik, menuju meja laci rahasianya. Ia mengambil sebuah kotak bludru merah kecil. Ia telah memutuskan. Besok adalah hari terakhir masa magang Ratih. Besok, ia akan mengakhiri sandiwara ini dengan kejutan terbesar yang pernah ada. Namun, Andra tidak tahu bahwa di luar sana,
Siska sedang mengeluarkan ponselnya dengan jemari yang gemetar karena amarah. "Halo, Pak Wijaya," desis Siska ke telepon. "Mahasiswa magangmu itu, dia baru saja mencuri barang berharga di Menshahan ini. Aku ingin dia dijemput paksa besok pagi sebelum matahari terbit. Pastikan beasiswanya dicabut saat itu juga." Malam itu, Menshahan Kusuma terasa mencekam bagi siapapun yang memiliki rahasia. Di kamarnya, Ratih sibuk mengemas barang-barangnya yang tak seberapa. Besok adalah hari terakhir masa magangnya. Ada rasa sesak yang aneh saat ia melipat seragam putihnya yang kusam. Rasa berat yang tidak logis karena harus meninggalkan pria yang selama ini ia rawat dengan penuh peluh dan doa. Sementara itu, di balik pintu jati kamarnya, Andra menggenggam kotak bludru merah itu dengan jemari yang gemetar. Ia telah menyiapkan segalanya. Makan malam mewah telah tertata di balkon lantai 2, lengkap dengan lilin-lilin kecil yang apinya menari di tiup angin malam. Ia ingin malam ini menjadi titik balik, akhir dari kegelapan palsu dan awal dari masa depan yang nyata bersama gadis yang baru saja membuktikan integritasnya di hadapan suap 1 miliar. "Ratih," panggil Andra melalui interkom. "Bisa kau ke balkon sekarang? Ada masalah dengan mataku." Mendengar kata, "masalah," Ratih berlari secepat kilat. Ia mengabaikan rasa lelahnya. Saat sampai di balkon, ia tertegun melihat suasana yang begitu romantis. Namun, kecemasannya sebagai perawat mengalahkan logika romansanya. "Tuan? Anda di mana? Apa yang sakit?" tanya Ratih panik, mendekati Andra yang duduk membelakanginya. "Duduklah, Ratih," suara Andra lembut, tak lagi dingin. "Ini jadwal terakhir obat tetes mataku sebelum kau pergi besok, bukan?" Ratih mengangguk pelan, meski ia tahu Andra, seharusnya, tak bisa melihatnya. Ia duduk di kursi di hadapan Andra. Dengan tangan yang terlatih, Ratih mengambil botol obat tetes dari sakunya. Ia mendekatkan wajahnya, tangan kirinya dengan lembut memegang kening Andra untuk menstabilkan posisi, sementara jempolnya menarik kelopak mata bawah Andra. "Lihat ke atas, Tuan," bisik Ratih. Andra tidak melihat ke atas. Alih-alih menatap langit malam, mata Andra justru bergerak tajam, terfokus sepenuhnya, dan menatap langsung ke dalam manik mata Ratih. Pupilnya mengecil terkena cahaya lilin, lalu membesar saat ia mengunci pandangan pada gadis di hadapannya. Ratih membeku. Botol obat tetes di tangannya miring, meneteskan cairannya ke karpet, bukan ke mata Andra. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia melihat mata elang itu, tajam, jernih, dan sangat hidup. Tidak ada kekosongan. Tidak ada kerabunan. "Tuan." Suara Ratih tercekat di tenggorokan. "Mata Anda." Andra meraih tangan Ratih yang sedang memegang botol obat, lalu menurunkannya perlahan. Ia tersenyum. Sebuah senyum kemenangan yang ia pikir akan disambut haru. "Aku bisa melihatmu, Ratih. Sangat jelas. Kau jauh lebih cantik dari yang kubayangkan selama ini." Ratih menarik napas tajam, tubuhnya gemetar hebat. Ia menarik tangannya dengan kasar. "Sejak kapan?" "Sejak hari pertama kau masuk ke kamarku di rumah sakit," jawab Andra bangga. Ia berdiri, melangkah dengan mantap tanpa meraba sedikit pun, lalu berlutut di depan Ratih. Ia membuka kotak bludru itu, menampakkan cincin berlian yang berkilau mewah. "Kau lulus ujianku, Ratih. Kau satu-satunya orang yang tidak menginginkan hartaku. Maukah kau?" Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Andra, memutus kalimatnya. Keheningan yang menyakitkan menyusul, hanya suara angin malam dan isak tangis yang tertahan. "Ujian," desis Ratih. Air mata mulai membanjiri pipinya, namun bukan air mata bahagia. "Jadi selama sebulan ini, semua perhatian saya, semua kekhawatiran saya, semua air mata saya saat melihat Anda menderita, itu hanya tontonan bagi Anda?" "Ratih, bukan begitu maksudku. Aku harus memastikan." "Memastikan apa?" teriak Ratih, suaranya pecah oleh luka. "Memastikan apakah perawat miskin ini cukup bodoh untuk dipermainkan? Anda melihat saya menjahit baju saya yang robek sambil menertawakan kemiskinan saya di balik kacamata itu? Anda menonton saya makan nasi tahu di taman seolah itu acara komedi?" Wajah Andra pucat pasi. Ia tidak menyangka reaksi Ratih akan semeledak ini.
Aku melakukannya karena aku trauma dikhianati, Ratih. Aku mencintaimu. Cinta tidak dibangun di atas kebohongan, Tuan Andra. Ratih berdiri, mundur menjauh seolah Andra adalah wabah. Anda tidak sedang mencari istri. Anda sedang mencari peliharaan yang bisa Anda kendalikan dengan uang Anda. Anda membayar hutang keluarga saya pun, itu hanya cara Anda membeli rasa bersalah saya, bukan? Aku hanya ingin melindungimu. Anda menghancurkan martabat saya. Ratih menyambar tasnya yang sudah ia bawa sejak tadi. Saya memang miskin, Tuan. Tapi saya punya harga diri. Saya lebih baik kembali ke kampung dan bekerja kasar daripada tinggal di mensyahan mewah ini sebagai boneka percobaan Anda. Ratih berbalik, berlari menembus hujan yang tiba-tiba turun deras mengguyur balkon. Ratih, tunggu. Andra mencoba mengejar, namun langkahnya terhenti saat dua orang pria berseragam kepolisian dan Pak Wijaya, direktur rumah sakit, muncul di pintu lobi bawah dengan wajah tegang. Tuan Andra, maaf mengganggu, ucap Pak Wijaya dengan nada kaku. Kami mendapat laporan dari Nona Siska bahwa mahasiswi magang kami, Ratih Kinanti, telah melakukan pencurian barang berharga milik Anda. Ratih, yang baru saja sampai di tangga bawah dengan wajah basah kuyup oleh air hujan dan air mata, tertegun menatap polisi itu. Ia menoleh ke arah balkon atas, menatap Andra yang berdiri membeku di bawah guyuran hujan. Di saat itulah, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Siska turun dengan senyum kemenangan yang keji, memegang sebuah jam tangan mewah milik Andra yang sengaja ia selipkan di tas Ratih beberapa jam yang lalu. Dunia Ratih benar-benar runtuh. Ia dikhianati oleh pria yang ia cintai, dan kini dijebak oleh wanita yang membencinya. Kepercayaan yang telah ia jaga sekuat tenaga, hancur berkeping-keping di bawah badai malam itu. Hujan badai seolah ingin menelan raga Ratih saat ia berdiri gemetar di hadapan moncong hukum. Siska melangkah maju, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe berlapis berlian yang ia klaim ditemukan di dalam tas ransel lusuh Ratih. Lihat ini, Pak Polisi, desis Siska dengan nada penuh kemenangan. Gadis ini tidak hanya pandai menggoda, tapi juga pandai mencuri. Benar-benar serigala berbulu domba. Ratih menggeleng lemas, air matanya bercampur dengan rintik hujan yang dingin. Bukan saya. Hentikan. Suara Andra menggelegar dari balkon lantai 2. Ia berlari menuruni tangga tanpa alas kaki, mengabaikan luka di pipinya yang masih memerah. Ia menerjang hujan, berdiri tegak di antara Ratih dan para petugas. Matanya yang tajam kini menatap Siska dengan kebencian yang murni. Petugas, ambil jam itu, perintah Andra dingin. Dan periksa sidik jarinya sekarang juga. Saya memiliki rekaman CCTV tersembunyi di seluruh lorong mensyahan ini, termasuk saat Nona Siska menyelinap ke kamar Nona Ratih 10 menit yang lalu. Wajah Siska seketika memucat, lebih pucat dari riasan mahal yang dipakainya. Andra, apa yang kau katakan? Aku sudah tahu semua busukmu, Siska. Termasuk percobaan suap 1 miliar itu, potong Andra. Ia menoleh ke arah Pak Wijaya yang tampak bingung. Pak Direktur, jika beasiswa Ratih dicabut karena fitnah ini, saya pastikan Medika Utama tidak akan pernah menerima 1 rupiah pun dari Yayasan Keluarga Kusuma selamanya. Sekarang, bawa wanita ini pergi. Malam itu, fitnah tersebut hancur berkeping-keping. Siska diseret keluar dalam kehinaan, sementara Pak Wijaya membungkuk meminta maaf berkali-kali. Namun, kemenangan itu terasa hambar bagi Andra. Saat ia berbalik untuk mencari Ratih, gadis itu sudah menghilang di balik kegelapan gerbang mensyahan, meninggalkan tas ranselnya yang basah kuyup di lantai marmer. 3 bulan kemudian, auditorium universitas kini dipenuhi dengan warna-warna cerah toga wisudawan. Harum melati memenuhi udara, kontras dengan suasana kelam di malam badai itu. Ratih duduk di barisan paling depan, mengenakan selendang emas bertuliskan summa cum laude. Wajahnya tampak lebih dewasa, namun matanya masih menyimpan sedikit kesedihan yang tak bisa disembunyikan. 3 bulan ia habiskan dalam sunyi. Ia bekerja di puskesmas kecil di pinggiran kota untuk menutupi biaya hidup sambil menyelesaikan skripsinya. Ia menolak semua kiriman bunga, surat permintaan maaf, bahkan kiriman uang yang datang dari Andra. Baginya,
harga diri tetaplah mata uang tertinggi. Dan sekarang, suara rektor menggema melalui pengeras suara, kita akan mendengarkan pidato dari donatur utama Yayasan Beasiswa kita, yang telah membantu merenovasi fasilitas kampus dan memberikan dana riset tanpa batas. Mari kita sambut, Bapak Andra Kusuma. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Ratih membeku. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Andra berjalan ke podium. Pria itu tidak lagi mengenakan kacamata hitam. Ia mengenakan setelan jas biru tua yang elegan, rambutnya tertata rapi, namun wajahnya tampak sedikit lebih tirus. Andra memegang mikrofon, matanya langsung mencari sosok di barisan depan. Saat tatapan mereka bertemu, Andra tidak membuang muka. Saya berdiri di sini bukan untuk membicarakan bisnis, suara Andra bergetar namun jernih. Saya berdiri di sini untuk mengakui satu kebenaran di depan Anda semua. Selama ini, saya mengira dunia ini gelap karena saya kehilangan penglihatan saya. Tapi saya salah. Dunia saya gelap karena saya kehilangan hati nurani saya. Hening menyelimuti auditorium. Ribuan pasang mata menatapnya. Saya pernah melakukan eksperimen yang kejam pada seorang gadis. Saya mengujinya karena saya takut akan kepalsuan, namun dengan cara yang penuh kepalsuan pula. Saya menonton penderitaannya demi ego saya sendiri. Dan gadis itu mengajariku bahwa kemiskinan harta tidak ada artinya dibanding kemiskinan integritas. Andra turun dari podium, melangkah perlahan menuruni tangga panggung menuju barisan wisudawan. Para penjaga keamanan memberi jalan. Ia berhenti tepat di depan kursi Ratih. Andra berlutut di atas lantai auditorium yang dingin, di depan ribuan saksi. Ratih Kinanti, ucap Andra lirih namun terdengar hingga barisan belakang. 3 bulan ini aku belajar hidup seperti yang kau ajarkan. Aku makan apa yang kau makan, aku tidur di tempat yang tidak lebih mewah dari kamarmu, dan aku mencoba melihat dunia tanpa embel-embel hartaku. Aku sadar, aku tidak butuh mata untuk melihatmu, aku butuh hatimu untuk membimbingku. Ratih menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai menggenang. Aku tahu permintaan maaf tidak akan menghapus lukamu. Tapi biarkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa aku tidak akan pernah lagi membohongimu. Maukah kau memberiku kesempatan untuk menjadi pria yang jujur di sampingmu? Andra mengeluarkan kembali kotak bludru merah itu. Cincin itu berkilau di bawah lampu sorot auditorium. Ratih menatap ke arah tribun, di mana ibu dan bapaknya berdiri dengan wajah haru. Ia melihat ketulusan yang murni di mata Andra, tidak ada lagi kacamata hitam, tidak ada lagi sandiwara. Hanya ada seorang pria yang rapuh di hadapan cinta sejatinya. Perlahan, Ratih mengulurkan tangannya. Jangan pernah tutup matamu lagi terhadap kejujuran, Mas Andra. Andra tersenyum lebar, senyum yang memecahkan seluruh keangkuhannya. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Ratih. Sorak-sorai dan tepuk tangan pecah di seluruh gedung, merayakan bersatunya dua dunia yang sempat hancur oleh kebohongan. 1 tahun kemudian, matahari sore menyisuhkan warna jingga yang hangat di Taman Mensyahengkusuma. Tidak ada lagi suasana sunyi dan angkuh. Kini, suara tawa anak-anak dari panti asuhan yang sedang berkunjung memenuhi udara. Ratih berdiri di tengah taman mawar, mengenakan gamis sederhana yang elegan. Ia kini mengepalai yayasan medis yang didirikan Andra untuk rakyat kecil. Di sampingnya, Andra merangkul bahunya dengan mesra. Kau tahu apa yang paling indah dari pemandangan sore ini, Ratih? Bisik Andra. Apa? Langitnya? Tanya Ratih sambil tersenyum. Andra menggeleng. Ia menatap lekat-lekat ke dalam mata Ratih yang bening, mata yang dulu ia amati secara sembunyi-sembunyi dari balik lensa hitam. Bukan. Pemandangan paling indah adalah saat aku bisa menatap matamu tanpa ada lagi satu pun rahasia di antara kita. Andra mengecup kening istrinya dengan lembut. Di bawah sinar jingga yang abadi, sang tuan muda akhirnya benar-benar bisa melihat, bukan dengan matanya, melainkan dengan mata hatinya.